Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini masih bisa bertemu untuk melakukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan daring secara bersama-sama. Dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Firda Aulia Izzati MPD selaku dosen Makul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MISD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nadifa dengan NIM 2319221, kemudian Firda Fathah Wildania dengan NIM 2319218, dan Khatibul Umam dengan NIM 2319226. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang pertama yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk sebuah identitas nasional. Kemudian, integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Yang kedua, integrasi nasional menurut Howard Huygens. Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memudahkan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, pengertian integrasi nasional menurut Myron Weiner, yaitu integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Kemudian faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama yaitu perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat seperjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Kemudian yang keempat yaitu wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kemudian yang kelima, budaya gotong royong. Untuk integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong. Seperti yang diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Dan yang terakhir, antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat integrasi. Yang pertama ada masyarakat yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia terdiri dari berbagai macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Kemudian yang kedua ada wilayah yang luas. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan bisa menjadi faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. Kemudian yang ketiga ada paham etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa di mana masyarakat mempersepsikan kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini tentu tak menguntungkan karena tiap suku di Indonesia dapat menganggap bahwa budaya yang mereka miliki lebih baik dari budaya suku lain. Kemudian ada pembangunan yang tidak merata. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Hal ini membuat pembangunan jadi tidak merata sehingga dapat menjadi penghambat integrasi nasional. Yang terakhir ada tergerusnya budaya asli. Faktor mulai tergerusnya budaya asli di Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah dapat terjadi ketika kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada alat pemersatu bangsa yaitu semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada dasar negara Pancasila. Kemudian bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kemudian ada lambang negara burung Garuda. Ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, kemudian pembangunan berjalan lancar. Dinamika dan tantangan integrasi sosial dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama mengenai dinamika integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah 70 tahun yang lalu Indonesia merdeka, sudah banyak dinamika integrasi nasional yang dialami Indonesia. Perkembangan integrasi di Indonesia menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1 model integrasi Imperium Majapahit, 2 model integrasi kolonial, dan 3 model integrasi nasional Indonesia. Tantangan integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Posisi negara Indonesia yang sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa diapit oleh 2 negara yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara 2 samudra yaitu Samudra Hindia Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah di Indonesia berada pada silang yang menguntungkan. Selain geografi wilayah Indonesia yang strategis, jumlah penduduk Indonesia yang banyak juga mempengaruhi
kedaulatan Indonesia. Di era pasar bebas seperti saat ini, ketika MEA telah resmi dibuka Indonesia, maka akan banyak budaya-budaya atau ideologi luar yang akan masuk Indonesia. Keadaan seperti ini selain akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, ini juga bisa menimbulkan suatu masalah. Tantangan integrasi nasional ini bisa berupa, yang pertama, tantangan militer. Tantangan militer ini bisa berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, non-militer. Tantangan non-militer pada hakikatnya merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mampu mempunyai yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Implementasi integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika di SDM. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, jika tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial budaya ini, maka tidak menuntut kemungkinan akan terjadi provokasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Sekarang dan di masa depan, tantangan integrasi nasional tidak hanya dapat dilihat dari segi masyarakat Indonesia secara luas, melainkan ada juga tantangan integrasi nasional dalam ruang lingkup mahasiswa, yang tantangannya adalah bagaimana agar siswa tetap menjadi agen perubahan dan tetap memegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, serta mampu berpikir kritis dan tanggap dalam melihat segala permasalahan atau hal yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Selain itu, mahasiswa sebagai generasi muda harus mampu menghadapi tantangan-tantangan dari gambaran baik luar akan menyerang Indonesia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.